besti aku. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa sih kita bisa beli barang cuma pakai kertas atau HP? Dulu orang beli barang tuh nggak semudah sekarang loh. Nggak ada dompet, nggak ada e-wallet, apalagi QRIS. Sebelum uang diciptakan, harus berjuang keras buat dapetin apa yang mereka mau. Bayangin, kamu pengen beli beras, tapi harus nyari orang yang mau barter sama barang kamu dulu. Ribet banget kan? Nah, kali ini kita bakal bahas perjalanan uang dari zaman barter sampai era digital kayak sekarang. Yuk, mulai kaks. Bagian 1. Zaman barter. Zaman dulu, orang hidup dengan sistem barter. Barter itu artinya tukar-menukar barang tanpa uang. Misalnya, kamu punya ayam, pengen garam, tinggal tukar aja. Tapi masalahnya, sistem ini cuma bisa jalan kalau dua-duanya sama-sama mau barang yang ditukar. Contoh, kamu punya kambing, pengen beli baju, tapi yang jual baju nggak butuh kambing. Nah loh, barter gagal total. Susah banget kan? Itu sebabnya manusia mulai mikir, harus ada alat tukar yang bisa diterima semua orang. Bagian 2. Uang logam. Akhirnya muncullah uang logam dari bahan emas, perak, dan tembaga. Karena uang logam punya nilai sendiri dan tahan lama, orang percaya buat makainya. Selain itu, uang logam juga keren, bisa dipakai di mana aja dan nilainya jelas. Tapi masalahnya berat banget. Bayangin, bawa sekantong penuh koin cuma buat beli gorengan. Udah kayak bawa dumbbell ke warung. Walaupun berat, uang logam tetap jadi langkah besar menuju sistem ekonomi modern. Bagian 3. Uang kertas. Lalu muncullah uang kertas. Awalnya, uang kertas itu cuma surat janji dari kerjaan atau bank yang nilainya dijamin oleh logam mulia. Tapi lama-kelamaan, semua orang mulai percaya dan menggunakannya secara luas. Tapi ya ada resikonya juga. Kena air langsung lembek, kesetrika kosong. Bahkan bisa dirobek cuma gara-gara kepepet di dompet. Tapi tetap saja, uang kertas jadi penyelamat karena bikin transaksi jadi lebih cepat dan praktis. Bagian 4. Fungsi uang. Sebelum lanjut ke zaman digital, kita bahas dikit nih, sebenarnya uang itu gunanya apa sih? Uang punya 4 fungsi utama. 1. Sebagai alat tukar, biar kita nggak ribet tukar kambing buat beli sendal. 2. Sebagai satuan nilai, biar kita bisa mengatur harga barang dengan jelas. 3. Sebagai alat penyimpan nilai, artinya kita bisa nabung buat masa depan. Dan 4. Sebagai alat pembayaran utang. Ya, buat bayar janji-janji depan kemarin. Uang bukan cuma buat beli barang, tapi juga bikin sistem ekonomi jalan dengan lancar. Bagian 5. Uang digital. Nah, sekarang kita masuk ke era digital. Kita bisa bayar pakai kartu debit, e-wallet, bahkan QRIS. Tinggal scan, klik, beres deh. Cepat, gampang, dan enggak ribet nyari kembalian 500 perak. Tapi ingat, di balik praktisnya teknologi, kita juga harus hati-hati. Kalau sinyal hilang atau HP lowbat pas mau bayar, tamat sudah transaksi hari ini. Selain itu, uang digital juga bikin orang kadang lupa diri. Swipe, tap, beli, tahu-tahu saldo tinggal 1000. Bagian 6. Inflasi dan nilai uang. Satu hal penting dari uang, nilainya bisa berubah. Dulu 1000 bisa beli es krim, sekarang paling cuma dapat sedotan. Nah, inilah yang disebut inflasi, yaitu kenaikan harga dengan barang secara terus-menerus. Karena itu penting banget buat kita ngerti nilai uang dan belajar cara mengatur keuangan. Uang itu bukan cuma buat jajan, tapi juga buat masa depan. Hore, kita udah sampai ke bagian penutup nih.
Setelah bagian penutup, ada penjelasan lebih lanjut dari bagian 1 ke bagian 6. Tapi kalian baca sendiri ya, capek ngomong. Hai, udah sampai nih ke bagian penutup. Habis ini ada penjelasan lebih lanjut dari bagian-bagian yang udah kalian pelajari. Tapi kalian baca sendiri nggak apa-apa kan? Jadi dari barter sampai QRIS, perjalanan uang itu panjang banget. Dari tukur kambing, bawa koin berat, sampai tinggal scan kode di HP. Semua itu nunjukin gimana manusia terus berkembang dan beradaptasi sama teknologi. Mungkin nanti kita bisa bayar cuma pakai sidik jari atau cuma kedip mata. Yang penting jangan lupa ya, uang itu penting, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sama uang.